Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman MI Muhammadiyah Belundo Magelang. Kenalkan, saya Hilmi, peternak telur dari Salatiga, dari Tigan Farm. Sebelumnya makasih buat Bu Wiwin sudah memberi saya kesempatan untuk berbagi berbagai hal tentang perayam perteluran. Semoga nanti bisa jadi inspirasi teman-teman di sana. Kemarin udah banyak banget pertanyaan yang dikirim Bu Wiwin lewat WhatsApp. Pertanyaan dari teman-teman ada banyak banget, udah saya print out. Ada dari Fadil, ada dari Mugi, Abian, Endah, Putra, Syaiful, Fahmi, Mega, Rosela, Noviana, Safa, Nasila, Rashita, dan lain-lain. Banyak banget. Menarik, pertanyaannya menarik. Nah, dari berbagai macam pertanyaan itu coba saya rangkum kemarin. Ada yang nanya soal sejarahnya bagaimana, terus pakan ayamnya apa, bagaimana ngasihnya, pakan isinya apa aja, produksinya gimana, sampai ada yang nanya omsetnya gimana. Nah, nanti sambil jalan-jalan lihat kandang, nanti sambil tak jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Coba saya jawab sebisanya. Sebenarnya dimulai ketika waktu saya masih SD, waktu saya masih usia SD. Waktu itu ibu saya piara ayam petelur sejumlah waktu itu 150 ekor. Nah, waktu itu saya dikit-dikit bantuin juga, ngasih makan, manen, bersihin kandang segala macam. Nah, terus waktu itu karena ibu saya ada kerjaan lain, akhirnya harus berhenti beternak. Nah, akhirnya nggak diterusin ternaknya. Nah, sejak saat itu, waktu itu saya masih SD, masih seusia teman-teman juga, saya punya pikiran, pokoknya nanti kalau udah gede saya juga mau jadi peternak petelur. Karena saya menikmati menjadi, waktu itu menikmati banget. Jadi lihat ayam, terutama waktu ngambilin telurnya itu asik banget. Nah, sejak saat itu saya punya cita-cita untuk jadi ternak ayam petelur, dan terjadilah sekarang. Nah, saya udah mulai ternak dari tahun 2018 itu. Waktu itu mulai masih sedikit, waktu itu piara 200 ekor itu berjalan selama kurang lebih setengah tahun. Itu memang tujuan saya buat apa ya, latihan lagi gitu, latihan untuk ternak. Dan selama setengah tahun berproses, belajar segala macam, sudah merasa apa ya, udah cukup nih, udah kayaknya udah bisa ini kalau saya kembangkan lagi. Akhirnya sekarang saya piara 1000 ekor. Itu ada jagung, terus ada konsentrat, terus ada katul. Ini pakannya ini. Ini tak kasih lihat pakannya. Ini pakannya. Nah, ini ada, ini campuran jagung, katul, terus ada konsentratnya. Sebenarnya kalau saya kan beli pakan jadi, pakan jadi dari pabrikan. Sebenarnya kalau mau bikin sendiri itu bisa juga, bisa nyari jagung sendiri, katul sendiri, sentra sendiri, nanti dicampur segala macam. Tapi kalau saya lebih suka beli pakan jadi karena praktis, jadi nggak perlu nyampur lagi. Jadi bentuknya pakannya udah kayak gini. Ini pakan jadinya.
akan jadinya. Terus selain itu, untuk menambah stamina ayam biar ayamnya tetap sehat, saya tambahin ini. Saya pakai ini. Saya tambahin suplemen, jadi ini nanti dicampur ke pakannya sebelum dikasihkan ke ayam. Nah, ini isinya itu ragi. Isinya ragi, terus ekstrak bawang putih, sama glukan namanya. Jadi fungsi ragi, bawang putih dan glukan itu, kalau bawang putih itu aroma bawang putih itu kan enak banget ya, aroma bawang putih itu untuk memacu nafsu makan. Terus kalau ragi itu fungsinya untuk memaksimalkan pencernaan supaya makanan ini terserap dengan baik oleh ayam. Jadi ketika dimakan sama ayam, jadi makanan-makanan yang masuk ke dalam ayam itu bisa dicerna dengan lebih maksimal. Terus selain ragi, saya juga tambahkan ini mineral untuk ayam. Jadi ini formula, kalau ini mereknya Royal Mineral. Jadi kalau ini fungsinya ini ya, ada manfaatnya di sini. Kandungan utamanya mineral itu, kalau ini ada plus herbalnya. Ini untuk kesehatan ayam lah, dan menjaga kualitas telur merah yang teman-teman biasa masak di rumah itu bisa tetap bagus kualitasnya. Nah, gitu. Nah, selain mineral, saya juga tambahkan suplemen vitamin tiap hari. Tiap hari ini ada, kalau ini mereknya Dinaek. Jadi kandungannya itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, K3 dan segala macamnya. Jadi sebenarnya semua makhluk itu kan butuh vitamin, nggak cuman kita ya. Jadi ayam pun butuh vitamin supaya kondisinya tetap fit dan hasil telurnya tetap bagus. Jadi ayamnya sehat, telurnya juga bagus. Nah, kalau kebutuhan ayam per hari, per ekor itu 1,2 ons. Jadi per ekor ayam itu butuh makan sebanyak 1,2 ons. Jadi kalau misal berapa jumlah pakan yang dibutuhkan ayam dalam sehari, itu 1,2 ons dibagi 2. Jadi dikasihkan pagi, ini tadi habis ngasih makan, ini ember-ember untuk ngasih makan ayamnya tadi pagi udah. Nah, nanti sore lagi, jadi 1,2 ons itu dikasihkan dua kali, pagi dan sore gitu. Jadi ayam merah itu dia memang jenis ayam yang khusus untuk produksi telur. Jadi per ayam itu dia bisa menghasilkan sebanyak 360 butir per tahun. Jadi tingkat produktivitasnya 360 butir per tahun gitu. Jadi bayangkan, berarti kan 1 tahun itu kan ada 364 hari. Jadi sebenarnya hampir setiap hari itu ayam ini bertelur sebutir. Ayam merah itu bisa produktivitasnya hampir per butir per hari. Rata-rata itu per 1000 ekor itu bisa menghasilkan 50 kilo telur per hari. 50 kilo telur per hari. Bisa kalau dia lagi masa puncak itu bisa 55 kilo, 56 kilo, kadang sampai 57 kilo. Itu kalau per 1000 ekor ayam. Nah, ini telurnya lagi ditimbang sama Mas Yadi. Tuh, jadi ditimbang per kotak 10 kilo.
ada 3 hal. Pertama soal pakan, pakan itu harus bagus. Kedua soal sanitasi kandang, kandang itu harus bersih, harus tertata dengan baik. Terus nggak boleh kotor. Ini contoh yang kurang baik ya sebenarnya. Jadi kandang saya agak kotor, tapi ada 3 hal. Pertama, makanannya harus berkualitas. Kedua, kondisi kandang harus bersih. Dan ketiga, soal cuaca. Ini yang sebenarnya nggak bisa diakalin ya, karena cuaca kan kita nggak bisa ngontrol gitu ya cuaca. Jadi ayam itu dia butuh suhu dan kelembapan yang ideal. Itu antara, kalau kelembabannya itu antara 65 sampai maksimal 70%. Sementara suhunya itu 250 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Nah, kadang ini yang jadi persoalan buat peternak karena kita nggak bisa ngontrol tingkat kelembapannya, terus panas dinginnya. Lokasi kandang itu kita nggak bisa kontrol. Kita cuma bisa berusaha kayak ini kandangnya tak tambahin paranet biar kalau pas terik itu tidak terlalu panas, tapi kalau pas hujan airnya juga nggak masuk, jadi kandangnya tidak lembab. Nah, kalau di musim dingin kayak gini ini memang agak susah karena kelembabannya sangat tinggi, kelihatan nggak? Itu 85%, kelembabannya 85%, suhunya 23,7. Jadi kurang panas dan kurang kering. Jadi cuaca kayak gini memang agak susah. Kita cuma bisa berharap hari cerah, tidak terlalu, kalau cerah juga tidak terlalu panas, karena kalau terlalu panas juga nggak bagus buat ayam. Nah, ini ayamnya lagi pada makan, tadi pagi udah dikasih makan. Terus ini ada masih Adi. Jadi teman saya lagi ngambilin telur, lagi manen telur. Jadi telur itu dipanen dua kali juga, karena kadang kan karena ayam kan telurnya nggak bareng. Ada yang nelor pagi, ada yang nanti siang baru nelor. Jadi pagi diambil. Nah, ini pengambilan telur pertama. Nanti siang nanti juga diambil lagi kalau masih ada telur yang belum keluar dari ayamnya. Nah, ini telur-telurnya. Sebenarnya ini ya macam-macam ya, bisa berbagai macam jumlah modalnya. Maksudnya bisa banyak bisa dikit, tergantung jenis kandang yang mau dipakai. Apakah pakai kayu atau pakai beton, apa pakai bajaringan segala macam. Tapi kurang lebih kalau saya ngitung amannya itu hitungannya gini, teorinya gini, per ekor ayam itu untuk modalnya itu 200.000 per ekor ayam. Itu 200.000 itu artinya modal yang dipakai sampai ayam sudah bisa beli pakan sendiri dari telurnya. Jadi hasil jual telur itu udah bisa buat beli pakan. Nah, ini kalau ini saya pakai kandang bajaringan. Jadi kalau ini agak mahal kalau yang pakai bajaringan gini. Tapi dia awet dibanding kayu, dia cenderung lebih awet. Nah, ini kandangnya. Ini gudang buat nyimpen pakan, telur. Terus ini kandang ayamnya. Nah, itu di bawah ada kotoran ayamnya. Nah, itu ini ayam kampung dari tetangga. Itu ada tandon airnya. Jadi kandang ayam itu minimal tingginya
terutama ayam petelur ya. Ayam petelur minimal tingginya 1,5 meter dari tanah. Supaya apa? Karena kotoran ayam itu kan dia menghasilkan amonia, metan dan segala macamnya. Itu kalau jaraknya terlalu dekat dengan ayam akan membuat ayam jadi kurang sehat, pernafasannya terganggu. Kalau ayam kurang sehat, nanti ayamnya stres. Kalau ayamnya stres, nanti produksi telurnya menurun gitu. Itu kenapa kandangnya dibikin panggung dengan tinggi minimal 1,5 meter. Lebih tinggi lebih bagus sebenarnya. Itu kenapa kandangnya dibikin panggung gitu. Nah, ada fase-fase pertumbuhan juga dalam ayam. Kalau kita kan ada bayi, ada balita, ada remaja, dewasa, dan seterusnya. Kalau ayam itu ada namanya DOC. Ada usia DOC. DOC itu waktu dia masih kecil-kecil, masih kutuk. DOC itu day old chick. Jadi umur ayam yang masih bisa dihitung harian. Jadi ada yang umur seminggu, 10 hari. Itu namanya DOC. Terus ada sebutannya yang pre-layer. Pre-layer itu dia sudah mulai dewasa tapi belum mulai bertelur. Itu pre-layer. Nah, nanti ada usia layer. Layer itu umur ayam yang sudah siap bertelur. Nah, ayam dia mulai bertelur ketika usianya sudah mulai menginjak umur 16 minggu. Jadi kalau kita kan pakai tahun, kamu umur berapa tahun? Kamu umur berapa tahun? 9 tahun, 10 tahun segala macam. Kalau ayam itu pakainya minggu. Ayam yang umurnya sudah 16 minggu artinya dia sudah siap bertelur. Jadi organ reproduksinya dia sudah mulai siap untuk bertelur. Nah, itu umur 16 minggu. Nah, ketika ayam sudah umur 16 minggu, dia akan masuk ke kandang yang di belakang tadi. Jadi dia sudah mulai dimasukkan baterai namanya, kotak-kotak kecil yang buat tempat ayam itu namanya baterai. Itu ketika dia udah umur 16 minggu, dia dimasukin ke baterai itu. Nah, kalau saya sebenarnya bisa kalau kita mau ternak dari usia waktu ayam masih DOC, itu bisa. Cuman itu ilmunya lain lagi dan saya belum belajar ke arah sana. Saya cuman peternak ayam yang sudah usia pulet ya, udah usia layar yang siap bertelur itu. Kalau saya ini ambil rata-rata aja ya, untuk per 1000 ekor ayam itu omsetnya bisa naik bisa turun kurang lebih 30 juta per bulan. Itu dihitung dari jumlah penjualan telur per hari. Kalau per 1000 ekor ayam kan menghasilkan 5 kotak telur 50 kilo rata-rata 50 kilo 50 sampai 57 kilo. Nah, per 10 kilo itu naik turun juga harga telurnya. Kadang bisa 19.000, kadang 200.000, kadang sampai 250.000. Tapi rata-rata per hari itu menghasilkan 5 kotak ya. Dihitung 5 kotak, 1 kotak 200.000, berarti per hari 200.000 kali 5 1 juta. 1 juta kali 30 berarti kan 30 juta. Itu omset. Bukan hasil keuntungan, tapi omset ya, hasil dari penjualan telur. Nah, kalau keuntungannya nanti tinggal hasil penjualan telur itu dipotong untuk kebutuhan listrik, untuk kebutuhan tenaga, untuk kebutuhan pakan terutama. Nanti dikurangi itu. Nah, keuntungan per bulannya nanti bisa ketemu. Jadi ayam itu dia punya masa produktif. Istilahnya punya masa produktif. Jadi ada rentang waktu di mana ayam itu
bisa berproduksi 360 butir per tahun itu tadi kan. Nah, kalau sudah melewati masa itu, nanti produktivitasnya turun. Jadi tidak lagi tiap hari nelor, tapi bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali dia nelor, kadang sampai 4 hari sekali dia baru nelor, gitu. Jadi masa produktif ayam itu kurang lebih itu berapa ya? Sekitar 90 sampai 100 minggu. Jadi kalau ayam ini usianya udah masuk di umur 90 minggu sampai 100 minggu, itu nanti produktivitasnya menurun. Nah, kalau udah lewat masa produktif ini, kalau umurnya sudah lebih dari 100 minggu, nanti dia akan diafkir. Diafkir itu diambil dari kandang terus dijadikan ayam potong, ayam goreng, opor segala macam gitu. Kenapa diafkir? Karena nggak produktif lagi. Sementara pakannya tiap hari dia kan makan terus, tapi nelurnya berkurang. Jadi supaya nggak rugi, ayamnya dijual sebagai ayam potong. Jadi dipotong untuk dikonsumsi dagingnya gitu. Kotoran ayam ini kan sebenarnya pupuk bagus terutama untuk tanaman sayur mayur. Tanaman sayur mayur itu kan dia butuh nutrisi yang mudah diternya, yang cenderung mudah dicerna. Nah, kenapa kotoran ayam ini bagus untuk tanaman sayur yang masa tumbuhnya dalam hitungan bulan sudah dipanen? Karena kotoran ayam ini mengandung N yang sangat tinggi. N itu sama dengan kandungan yang ada di pupuk urea. Nah, pupuk ayam ini cenderung tinggi kandungan N-nya, dan dia lebih mudah terurai, lebih gampang terurai dan diserap oleh tanaman sayur mayur. Biasanya kotoran ayam itu diambil oleh petani-petani. Jadi diangkut dari kandang, dibawa ke sawah mereka untuk jadikan pupuk sayur gitu. Jadi bukan sampah ya sebenarnya. Kotoran ayam itu tuh pupuk bagus, terutama untuk tanaman yang sayur mayur yang masa tumbuhnya bisa dihitung dalam waktu bulan gitu. Nah, sekarang udah di rumah. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat, semoga video yang tidak terlalu bagus ini bisa bermanfaat. Terakhir gini, pesan-pesan aja sih ya, tetap terus belajar, dan jangan takut untuk belajar di luar kegiatan kita di sekolah. Artinya ada banyak sekali hal yang bisa jadi sumber ilmu di luar lingkungan sekolah kita. Kayak saya sendiri kan, saya mendapat inspirasi saya mendapat inspirasi, saya membangun mimpi untuk menjadi seorang peternak kan justru tidak dari sekolah, tapi dari kandang ayam milik ibu saya dulu, yang akhirnya sekarang udah tercapai jadi mimpi yang sudah mulai saya jalani gitu. Jadi jangan takut belajar di luar kelas. Ilmu itu sumbernya bisa jadi dari orang tua, dari teman, dari lingkungan. Jadi semua orang itu bisa jadi guru. Terima kasih. Salam dari Salatiga. Nanti kalau coronanya udah selesai, mungkin teman-teman bisa main ke sini, bisa lihat langsung ayamnya, bisa ngasih makan langsung, bisa nonton langsung. Itu aja. Terima kasih.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.